Oke Pak ya, belum ada pertanyaan Pak ya. Oke, sekarang kita masuk ke lebih detail Pak ya. Kita mulai dari API yang mungkin cuma review aja ya, mungkin sebagian besar sudah pada ngerti API, tapi sebagian mungkin juga ngerti API ya. Kita coba ulas sedikit aja Pak ya. Tapi kita coba mappingan ke teknologi Microsoft ya. Sebelum masuk ke situ mungkin kira-kira model programmingnya gimana sih? Kalau kita melakukan task concurrency ya, di mana paralel berdasarkan task itu, maka kita bisa menggunakan beberapa pendekatan yang seperti ini, yaitu automatic control system, internet based, ya tentunya dia. Kemudian kalau kita lakukan gabungan dari ini sampai local computing, ya kita bisa menggunakan robotic disk manufacturing ya. Tadi situ ada namanya Silverlight, di mana Silverlight itu bisa menggunakan power lokalnya. Jadi kalau misalnya kita inject aplikasi di sana, maka aplikasi Silverlight itu akan menggunakan resource lokal komputer itu. Jadi bisa share ya. Kalau yang ini distributed ini memang biasanya pakai internet base ya, kebanyakan ya. Nah, biar sebagian tugasnya itu lempar ke server didistribusikan. Tetapi ada juga yang berdasarkan paralel datanya, ya. Saya punya data 1 juta, kira-kira untuk kalkulasi katakanlah data foto. Foto ini mau tahu kita punya target foto A ini. Foto A ini siapa? Datanya itu ada 1 juta. Nah, berarti kita bisa potong-potong sedemikian hingga kalau algoritmanya seperti itu. Nah, itu berarti data paralel Pak. Kita fokusnya ke datanya. Kalau menggunakan data paralel ini digabung dengan local computing ya, nanti muncul seperti image processing, data visualisasi dan sebagainya. Kemudian kalau digabungkan dengan distribusi sistem ya, Anda bisa lakukan seismic monitoring, kemudian cuaca, oil exploration, karena ini distribusi Pak, titik per titik ya. Nah, bagaimana teknologi Microsoft untuk solve problem ini ya? Maka kita bisa lakukan model-model seperti ini ya. Ini contoh-contohnya Pak. Jadi kalau misalkan kita gunakan transparency sama lokal ini, kita bisa pakai TPL ya. CCR itu memang bawaan dari Robotic Studio. Ini Maestro juga ada, ini belum update yang terbaru Pak ya. Kemudian kalau misalkan distribusi cloud computing sama tas ini, maka kita bisa gunakan UCF atau workflow-nya foundation ya. Kemudian di mana ini akan digabung dengan cluster atau API atau API.NET. Seperti yang di pertama itu, di mana HPC itu bisa ngobrol dengan yang lain, kita bisa gunakan UCF di tengah-tengahnya. Nanti dia yang akan mengaturnya. Nah, kalau misalkan datanya itu pakai distribusi, nah kita bisa gunakan sesuai, ya pasti Pak ya. Karena datanya saya kirim sana, saya kirim sana, saya kirim sana, dia hitung nanti kalau get saya. Itu bisa gunakan cluster sesuai. Tetapi kalau kita gunakan lokal, ya kita bisa pakai queue ya, parallel queue. Jadi domainnya diinstal di situ, kemudian dia melakukan parallel atau balik lagi klasik OpenMP ya. Jadi OpenMP itu source sudah ada di dalamnya. Nah, ini adalah mapping teknologinya untuk kalau kita melihat kacamata Microsoft di sini. Nah, berbicara tentang MPI ya, MPI ya, kita bisa lihat di Wikipedia atau di beberapa buku literatur ya, memang dia bisa dikatakan sebagai standar ya. Dia tidak berbicara tentang programming sebenarnya. Ini mirip seperti kalau kita berbicara UML ya, jadi bahasa Inggrisnya itu. Jadi dia hanya modelnya saja. Sampai saat ini sudah versi 2.1 ya, jadi API 2. Jadi dia bukan spesifik bahasa pemrograman, dia bukan produk Pak ya. Sehingga nanti implementasi masing-masing API itu dikembalikan nanti ke bahasa pemrograman pakai apa, compilernya support atau tidak. Itu yang disebut. Nah, kapan menggunakannya? Nah, ini harus case by case Pak ya. Kalau memang produktivitinya itu
cukup signifikan tinggi atau rendah ya, rendah, maka itu bisa dikalikan. Kemudian apakah memang solusinya bisa solve di sana, ya itu juga case by case. Saya nggak bisa mengeneralisasi kira-kira apakah ini bisa paralel tidak. Tapi yang jelas masalah yang dicoba angkat di sini adalah bisa nggak problem yang manual itu bisa lebih cepat. Ya. Parameternya minimal ya 2 kali dari yang sekarang. Ya. Kalau biasanya kerjanya 1 hari, sisinya bisa menyelesaikan 1 hari, dengan solusi paralel mungkin bisa sejam 2 jam, itu bisa. Nah, kalau misalkan kita lihat beberapa MPI di sini, ini contohnya ya, kalau Bapak lihat di dokumentasi MPI yang menggunakan C++, Windows atau di Linux, itu hampir sebagian punya runtimenya Pak ya. Ini runtime, kita bicara runtimenya Pak ya, implementasinya. Kalau kita pakai C, memang API itu sudah disediakan deadline ya. Kira-kira kalau Anda implementasinya pakai C itu nama function metode itu seperti ini Pak. Sehingga ketika saya bawa ke C++, saya bawa ke Fortran, ke .NET itu sama ya. Tinggal Anda sesuaikan. Kalau .NET titik koma, C++ titik koma dan sebagainya, itu mungkin yang stylenya berbeda. Nah ini ada di dalam MPI. Mungkin ini fitur-fiturnya kalau Bapak mau lihat mungkin saya share ya. Jadi generasi MPI 1, 2 sampai yang terakhir ya 21 itu sudah ada di sini. Nah mungkin saya nggak ini ya. Nah yang saya mau tambahkan di sini adalah bagaimana deployment-nya ke mesin PC-nya. So ini MPI klasik dulu ya. MPI klasik sendiri sudah ada ya, ini kalau karakteristik yang mungkin Bapak bisa lihat di slide saya, mungkin bisa baca situ. Ya yang besar, yang sebagai besar ya seperti ini fasenya disediakan. Initiate, kemudian terminate, kemudian cek berapa number prosesnya, label ringnya ya, kemudian send message dan receive. Ini yang memang sudah disediakan minimalnya. Tapi bagaimana kasusnya per kasus itu akan beda-beda ya. Diawali kalau kita bicara MPI ya, awalnya pasti pakai ini Pak. Jadi memastikan bahwa compiler ini tahu, oh coding ini pakai MPI. Sehingga nanti ketika dia panggil ini, dia akan sesuaikan dengan runtime-nya. Dan MPI juga mengacu kalau bisa kepada itu MPI underscore. Itu udah defaultnya dia ya. Kalau memang merefer ke dokumentasi spesifikasi. Ini juga komunikator untuk komunikasi beberapa proses ya. Query mungkin kita lihat. Nah contohnya seperti ini Pak. Ini pakai C ini Pak ya. Jadi ketika coding kita mau pakai API, maka kita awali dengan ini. Ini memastikan bahwa runtime API-nya sudah siap. Kemudian compilernya juga tahu kira-kira coding ini pakai API ini. Sehingga dia akan tahu tentang code ini. Nah diawali kita mau lihat berapa jumlah prosesnya, kemudian kita juga mau lihat ringnya yang label saat ini. Jadi once ini running, tiba-tiba ring di situ ada pasal 10 ya, dia akan running ke 10-10-nya. Nah masing-masing itu punya label Pak. Ya. Sehingga ketika ini dijalankan, ya, ketika dijalankan ini akan masuk ke masing-masing prosesnya, ke masing-masing prosesnya. Baik ya, kalau masih bingung gitu. Jadi kalau misalkan code ini saya running dalam satu mesin, ya seperti biasa, tidak muncul seperti ini Pak. Tapi bayangkan kalau ini dia running di 10 mesin. Logika kita, maka itu akan running ke masing-masing mesin itu. Sehingga logikanya ini akan muncul sebanyak 10. Kalau dengan 10 mesin. Okay.
Nah itu yang mau kita tampilkan ringnya di sini. Sehingga ada kalanya ketika katakanlah saya punya 10 mesin, satu mesin sebagai manajernya itu bisa kita set, misalkan ringnya ke 0, kemudian datanya misalkan saya punya data 1 juta, saya bagi data itu menjadi ke 9 mesin ini, saya potong-potong. Sehingga nanti pastikan logicalnya adalah if ringnya ke 0 jangan eksekusi, karena 0 ini sebagai manajernya yang bertugas untuk menerima hasil komputasi masing-masing dari mesin itu yang ke-9 itu 1 sampai 9. Nah itu logical Pak ya, udah mulai algoritma di situ ya. Jadi tujuannya di sini cukup menarik ke abang bagian sini. Yang mau tahu kira-kira proses apa yang berapa lagi running di situ. Kalau Bapak dulu pernah ke multi-thread ya logikanya hampir sama dengan hal seperti itu. Kemudian di EP juga dia juga bisa menerima dan mengirim seperti tadi itu Pak, ya ada 10 mesin, kemudian awal jalan eksekusinya di sini, jadi yang memberikan data itu adalah ring ke-0 misalkan, maka dia akan kirim. Nanti kita bisa gunakan message seperti ini, kita kirim datanya, nanti diterima sama masing-masing ringnya. Nah waktu menerimanya juga bisa dicek, kalau pakai algoritma tertentu ya. Oh ini data untuk saya itu eksekusi. Emang gampang apa susah? Ada kodenya itu kira-kira ini ringnya berapa itu gambarnya harus dibuat sedemikian ini nggak Pak? Itu yang dia. Oke, API juga mengenal beberapa karakter ya. Kalau kita bandingkan dengan C ya seperti ini Pak. Jadi yang dia cari ya, jadi sains kami ya, kemudian integer jadi dia pastikan kalau tidak ini ya nilainya yang positif biasanya. Kemudian double juga ada semua gitu ya. Nah kemudian dia juga support untuk custom, misalkan seperti Spark dan sebagainya itu bisa kita buat ya. Oke, ini mungkin saya baca saja.